kabar terbaru datangnya dari Syahrini nih guys. Syahrini pakai sepatu beda warna di Singapura, kaitkan dengan ibadah. Masa sih? Diberitakan Syahrini mengunggah foto penampilannya sehari-hari selama liburan di Singapura nih guys. Di foto terbarunya Syahrini nampak mengenakan busana kasual nih guys dan berhijab dengan warna pink. Tak lupa juga Syahrini menenteng tas merek ternama nih guys, dan juga memperlihatkan jam tangan di pergelangan tangannya. Namun setelah menuju ke arah kaki nih guys, hal yang tak biasa terlihat loh, yaitu Syahrini mengenakan sepatu hak tinggi dengan warna berbeda, pink di kaki kanan dan kuning di kaki kiri. Di dalam keterangannya Syahrini mengaitkan potret tersebut dengan ibadah. Satu langkah taat pada suatu waktu akan membawamu ke rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Syahrini. Namun biarpun keterangan fotonya berisi kalimat serius, Syahrini tetap menjadi sasaran senda gurau sang adik, yaitu Aisyah Rani. Kalau saya yang pakai pasti saya dibilang jelemaan bin Haun deh mbak, hihi. Kalau anda mah lucu aja, tulis Aisyah Rani. Dalam komentar yang dibuat terbatas, Syahrini tampak mendapat tanggapan menarik dari sejumlah artis dan sahabat nih guys. Kebanyakan mereka mengaku gemas dengan gaya Syahrini di foto tersebut. Beberapa komentar berbunyi, gemes banget teh, dan cantiknya my sister. Ashanty bersama keluarga besarnya akhirnya bertemu orang tua dan juga adik Hatta Halilintar di Turki nih guys. Sebab semenjak Aurel Hermansyah menikah dengan anak sulung Gen Halilintar itu, Ashanty dan Anang Hermansyah belum pernah bertemu langsung dengan besannya yang selama ini menetap di Malaysia. Melalui channel YouTube-nya, Ashanty akhirnya menjelaskan alasan mengapa memilih Turki untuk bisa bertemu dengan keluarga Gen Halilintar di tengah pandemi seperti ini guys. Karena kalau kita ke Malaysia harus karantina dulu kan. Nah kalau di Istanbul karena nggak ada karantinanya, ya oke deh kita bareng-bareng ke sana, ujar Ashanty dari kanal YouTube-nya. Ashanty menjelaskan niat utama dirinya ke Turki bukan untuk jalan-jalan nih guys, melainkan untuk bertemu dengan keluarga besannya. Sisanya ia hanya melakukan perjalanan kecil di Turki. Jadi niatnya itu sambil jalan-jalan ya, tapi bukan berlibur yang kita ke sana karena keluarga abang, orang tua Halilintar memang ada kerjaan dan ada kegiatan penting, ujarnya. Kalau bukan ingin bertemu keluarga Atta Halilintar, Ashanty mengaku enggan ke Turki sebab ia sudah beberapa kali mengunjungi negara yang terkenal dengan sebutan negeri dua benua itu. Aku sudah beberapa kali mengunjungi Turki selama 3 atau 4 tahun terakhir, kata Ashanty lagi. Diketahui Ashanty dan Anang Hermansyah berada di Turki kurang lebih 14 hari nih guys. Namun sepulangnya dari Turki, Ashanty dinyatakan positif COVID-19 diduga varian Omicron. Padahal saat 2 kali dicek di Bandara Istanbul, Ashanty dinyatakan negatif. Meskipun tidak mengaku mengalami gejala, namun Ashanty harus menjalani karantina dan juga perawatan di Rumah Sakit Premier Bintaro karena memiliki penyakit bawaan yakni autoimun. Dan setelah menjalani karantina selama 10 hari, Ashanty diperbolehkan pulang. Yeay. Ayah mendiam Bibi Adriansyah sudah mulai jengah dengan sikap dan perbuatan besannya nih guys. Siapa lagi kalau bukan Dodi Sudrajat. Selama ini Faisal mengaku enggan mempermasalahkan apa yang diucapkan ayah mendiang Vanessa Angel lantaran tak mau memperkeruh masalah. Apalagi sebelum ini Dodi Sudrajat bersama rombongannya tiba-tiba datang ke rumahnya dan ingin mengajak cucunya Gala Sky Andriansyah jalan-jalan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Namun semakin didiamkan, dirinya merasa diinjak-injak oleh Dodi Sudrajat. Saya merasa bahwa saya sudah dipojokkan, sudah direndahkan, kata Dodi Sudrajat kepada wartawan Jumat
tanggal 21 bulan 1 2022 nih guys. Bukan tanpa bukti, ada beberapa pernyataan Dodi Sudrajat yang dirasakan merendahkan Faisal. Salah satunya menyaksikan kalau Gala Sky Andriansyah bukan anak mendiang Bibi Andriansyah. Di malam 40 hari, bagaimana foto menantu saya dipajang-pajang dengan mantannya, dan cucu saya dikhawatirkan bukan darah daging anaknya, kata Haji Faisal. Wah, udah merepet kemana-mana nih guys. Tak hanya itu, tiba-tiba ia dilaporkan oleh Dodi Sudrajat ke Komnas Perlindungan Anak. Ia menuding bahwa keluarga Faisal telah mengreportasi Gala Sky Andriansyah. Jika ditotal, ada belasan pernyataan Dodi Sudrajat yang merendahkan Haji Faisal dan keluarganya. Terus saya dilaporkan ke Komnas Anak. Itu kan pasti ada laporan saya diduga mengeksploitasi anak. Masih banyak hal-hal lain. Dicatatkan saya ada 14 poin, ujar Haji Faisal. Haji Faisal menilai permasalahannya dengan Dodi Sudrajat tidak bisa dibiarkan begitu saja, namun harus segera diselesaikan dan diluruskan. Jadi kalau hal itu dianggap tidak jadi masalah, nggak bisa, harus kita selesaikan dulu, kita clearkan, kita sinkronkan dulu persoalannya itu, baru semuanya bisa clear, kata Haji Faisal. Komedian Sule dan istrinya menggelar tasyakuran akikah untuk anak baru mereka, yaitu Adam Ardiansyah Sutisna. Acara ini hanya dihadiri oleh keluarga inti dari Sule dan juga istrinya saja. Tetapi di balik kebahagiaannya, ada juga rasa sedih yang menghampiri keluarga mereka nih guys. Cuma di balik kebahagiaan ini ada kesedihan, ujar Sule. Kebetulan emak nggak bisa hadir dan barusan telepon kalau adiknya emak nggak ada, jadi nggak semua bisa hadir. Dan saya setelah ini juga pergi ke Ciamis, kata Sule saat ditemui di rumahnya. Namun meski begitu, acara akikah putra Sule berjalan lancar. Hampir sebagian keluarga besar mereka datang nih guys. Alhamdulillah hari ini juga berjalan lancar. Adik-adiknya ada semua, terus perwakilan dari Cimahi ada kakaknya, keluarga dari bunda juga alhamdulillah ada semua. Cuma Oma Gina yang sudah pulang ke Belanda, tambah Sule. Mengenai konsep akikah Baby Azam didominasi warna putih dan biru muda. Kemudian banyak balon-balon warna serupa juga yang menghiasi dinding ruangan rumah Sule. Bagi Sule, konsep tersebut sengaja dibuat agar terlihat kekinian nih guys. Ya begini saja, biar kekinian saja kayak artis-artis yang lain. Ya kalau saya mah dari kampung, biar kekinian saja. Sekarang kan sudah zaman media sosial, jadi kalau misal ada yang foto-foto biar sedikit bagus lah, kata Sule. Sebagai bentuk rasa syukur, Sule dan Natasha juga memotong 2 ekor kambing untuk dibagikan ke mereka yang membutuhkan nih guys. Mereka memilih untuk berbagi dengan anak-anak di panti asuhan. Ngikutin kata Pak Ustadz ya, terus kami bagiin ke panti asuhan, ke anak-anak yatim piatu, kata Sule. Iwan Gunawan belum lama ini terlihat berkunjung ke rumah Ayu Ting nih guys. Di sana Igun disambut tak hanya oleh Ayu tetapi juga oleh orang tua Ayu, Ayah Rozak dan Umi Kalsum nih guys. Momen kunjungan tersebut diabadikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Kiss You TV pada Selasa tanggal 18 bulan 1 2022 lalu nih guys. Pada sesi terakhir tampak sebuah momen Iwan Gunawan dan keluarga Ayu sedang makan bersama. Selesai makan, Iwan Gunawan dan Ayu Ting Ting terlibat perbincangan seru nih guys, sampai pada akhirnya Igun meminta putri Ayu yang mesra dipanggil Bilqis untuk mencucikan piring bekas makanannya. Awalnya Igun membahas seputar masa lalu Ayah Rozak yang gajinya hingga pensiun sudah habis untuk keperluan keluarga nih guys. Ayu sempat bergurau ke ayahnya. Igun lantas bercerita bahwa sang ibunda memiliki strategi tersendiri agar uangnya utuh. Setelah itu, Igun bertanya sendiri berapa jumlah tabungan yang dimiliki oleh sang ibunda. Pertanyaan Igun tersebut ditanggapi secara spontan oleh Ayah Rozak dan Ayu. Bahkan Ayu menyebut Igun sudah kaya lantaran mendiang ayahnya itu sudah memiliki harta melimpah. Ia
Iyalah lu kaya, mau ngapain? Mama mah kaya, dari papa aja sudah kaya, kan lu sudah terakhir kaya, celutuk Ayu. Entah berkaitan atau tidak, setelah Ayu berbicara seperti itu, tiba-tiba saja Aigun meminta Bilqis mencuci piring bekas makanannya nih guys. Namun Bilqis memilih kabur dan reaksi Ayu serta ayah Roja pun seolah tak terima Bilqis disuruh-suruh. Ayu pun menanggapi dengan nyaring permintaan Igun kepada Bilqis nih guys. Menurut Ayu, putrinya yang sedang disuruh Igun mengalami hal yang susah. Ih, ngapain lu mau nyuruh anak gue susah? Celutuk Ayu dengan nada tinggi namun disusul tawa. Hahaha. Ini mah jangan diajak cuci piring, timpal ayah Rojak ditanggapi dengan tawa oleh Igun sambil membenarkan bahwa yang dimaksud pembantu. Pedangdut Uut Permatasari ternyata sedang hamil anak kedua nih guys. Buah pernikahannya dengan perwira polisi Tri Gofarudin Pulungan. Kabar bahagia tersebut diketahui lewat unggahan pelantun Putri Panggung di akun Instagramnya sebelum beberapa waktu lalu guys. Pemilik nama asli Utami Suryaningsih mengunggah momen saat menyambangi dokter kandungan saat ditemani oleh putranya Rafif Adhallah Pulungan. Dalam unggahan lainnya, wanita 39 tahun itu membagikan momen saat perutnya dicium oleh anak sulungnya. Ia pun menyamarkan doa dalam keterangan foto unggahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un doa. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Tulis Uut lagi. Unggahan Uut Permatasari langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari sahabat warganet nih guys. Mereka berharap bayi yang dikandungnya bisa sehat dan selamat hingga melahirkan. Amin. Seperti diketahui, Uut Permatasari menikah pada tanggal 16 Februari 2015 nih guys. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 12 Juli 2016 dan diberi nama Rafif Adhallah Pulungan. Vonis setahun penjara yang diberikan kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terkait kasus narkoba masih diperhatikan oleh masyarakat. Terkini, anggota DPR di Parlemen ikut membahas masalah hukum penjara yang diberikan kepada Nia dan Ardi nih guys. Habibur Rahman, anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, menyatakan rasa prihatin terhadap vonis hukuman penjara yang diberikan majelis hakim kepada pasangan yang sudah dikaruniai 3 anak itu. Ia kembali mengingatkan status keduanya yang merupakan pemakai atau pengguna narkoba. Ya, kami prihatin kayak kemarin kasus Ardi Bakri, jelas-jelas yang diketahui pemakai, tetapi bukan rehabilitasi hukumannya, hukuman penjara, kata Habibur Rahman saat menjalani rapat dengan Kepala BNN Komjen Petrus Raihat Golos di ruang Komisi 3 DPR baru-baru ini. Habibur Rahman menyoroti perbedaan hukuman pemakai, pengedar, dan bandar narkoba. Kepada BNN, Komjen Petrus Raihan Golos yang hadir dalam terpantau mendengarkan dengan seksama. Ini kan secara ilmiah ya, tidak pas menurut kita. Hal tersebut menurut saya bisa jadi penegak hukumnya juga tak paham detail, belum tercerahkan. Politikus Partai Gerindra itu memberi penilaian nih guys. Menurut Habibur Rahman, seharusnya ada perbedaan hukuman antara pemakai, pengedar maupun bandar. Apalagi apa yang dialami Nia dan Ardi Bakri, kata dia, sangat marak saat ini terjadi di tanah air. Mereka ini hanya pecandu. Pengacu undang-undang tersebut harusnya cukup untuk untuk rehabilitasi, saran Habibur Rahman. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, ikut mengkritisi vonis penjara terhadap Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terkait kasus narkoba. Sari meminta adanya penerapan restoratif justice
justice dalam kasus ini. Sorry guys, Inggrisku amburadul. Dalam hal ini, implementasi restoratif justice dengan mencari alternatif pemindahan dengan tidak memenjarakan sesuai UU, ujar Sari. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengirim pecandu narkoba ke dalam penjara. Sari mengatakan perlunya mengingat soal ketersediaan lapas. Tidak perlu adanya tindakan sejauh itu, apalagi kita semua tahu persoalan overload lapas yang belum ditemukan solusi signifikan, kata dia. Oke guys, inilah beberapa berita artis minggu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen karena subscribe itu gratis. Bye. Assalamualaikum.